Lama banget. Bacanya cepat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma 30 menit kelar. Itu doang Ustaz. Itu doang amalan saya. Udah, saya tidur lagi. Jemaah, dia bilang, tidak pernah saya punya keinginan kecuali sebelum itu saya ucapkan sudah Allah hadirkan. Sallallahu alaihi wasallam. Emang ini wilayah yakin, Pak. Kita hadir di tempat ini kan bukan wilayah akal, ini wilayah yakin kita, iman kita tentang manusia yang begitu istimewa. Jemaah, sampai beliau bilang, Ustaz tahu nggak, sekarang ini gula darah saya sedang 600. Kan ada yang pakai alat itu tuh, cekrek. Dokter mana yang bisa memastikan orang gula darahnya 600 masih jalan-jalan? Kudunya tiarap dia. 300 aja tiarap. 600. Tapi ente mau bilang gula darah bisa mengalahkan dahsyatnya baginda Rasulullah ketika berada di dalam dada? Tak boleh. Jemaah, karena mereka harus mulia. Kita lihat ayatnya tadi saya baca di awal surat Muhammad ayat kedua. Walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim. Dua hal yang Allah janjikan buat mereka yang ada di sini. Ini kata Al-Qur'an. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yakni Al-Qur'an. Dua janji Allah. Kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Allah yang berjanji dalam surah Muhammad ayat Al-Quran, tidak ada keraguan, la raiba fi, wa man asdaqu minallahi qila, wa man asdaqu minallahi haditha. Nah, nggak ada keraguan di dalamnya. Kaffara anhum sayyi'atihim, Allah akan hapuskan kesalahan mereka. Siapapun engkau yang bergabung di Forkis hadir hari ini, nggak boleh bangun kecuali rontok kita punya dosa. Yang kedua, wa aslaha balahum, Allah yang berjanji dia akan memperbaiki urusan mereka. Ini kata Al-Quran. Nanti ibu buka surat Muhammad ayat kedua. Kita main logika, kita punya kenalan, kita punya saudara Pak Lurah. Kemudian Pak Lurah kita lagi punya urusan pengen bikin KTP. Pak Lurah bilang udah anda yang beresin. Percaya nggak kita sama Pak Lurah? Percaya, ahlinya ahli. Lalu bagaimana saat engkau yang hadir di tempat ini dijamin oleh Allah dan bisa kau temukan ayatnya di dalam Al-Quran? Jemaah sekalian berbahagia, kita pindah ke surat Al-Hadid. Saya ingin memenuhi ruangan ini bahwa kita orang istimewa. Kita punya kedudukan yang bahkan kita tidak pernah membayangkan. Siapapun yang hadir di tempat ini nggak boleh mati husnul khotimah, harus husnul khotimah. Mana ayatnya? Kita buka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada utusannya yakni Nabi Muhammad. Kita kebet kitab tafsirnya, pasti jawabannya adalah Nabi Muhammad. Apa yang kemudian Allah janjikan kalau dua hal sudah dilakukan? Kita kumpul di tempat ini karena iman cinta kepada baginda Rasulullah. Yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Maka firman Allah, siapa orang yang dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, yu'tikum kiflaini min rahmati. Ini dalam surat Al-Hadid. Allah akan memberikan kepada orang itu dua bagian dari rahmatnya. Kita buka tafsirnya, apa sih yang dimaksud kiflain? Yakni ajrul dunia wal akhirah, jaminan senang dunia dan akhirat. Bukan cuma itu, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih. Allah akan menjadikan buat kalian cahaya
tamshu nabi, kalian akan berjalan dengan cahaya itu. Seakan ayat ini ingin menginformasikan, bila kau bergabung dalam Porkis, sama dalam cinta kepada Nabi, kau tidak akan pernah tersesat karena engkau dibungkus cahaya. Begitu kata Al-Quran. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni. Jemaah, apa yang kemudian akan kita ragukan kalau Allah sudah menyampaikan? Kita pindah lagi ayatnya, supaya kita tahu ini juga orang-orang yang berkali-kali disampaikan di dalam Al-Quran perihal kita. Orang-orang Yahudi punya orang-orang pilihan umatnya, pengikutnya Nabi Musa, bikin bergeni dalam tanda kutip kepada Allah, minta dijamin supaya dapat bahagia dunia akhirat. Ini Al-Quran bercerita. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik. Qala adabi usibu bi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'. Jemaah, ini kisah yang disampaikan di dalam Al-Quran. Orang-orang Yahudi minta, ya Allah, tetapkan, tentukan kepada kami untuk menjadi orang yang dijamin bahagia dunia akhirat. Orang Yahudi, waktu lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah inna hudna ilaik. Tetapi tidak dituruti oleh Allah. Siapa mereka yang mendapatkan jaminan itu dari Allah? الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Bukan buat mereka, tapi buat mereka yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, yang namanya telah tercatat dalam kitab Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Nabi yang sedang diperingati ini diceritakan dalam Al-Quran, kepribadiannya selalu mengajak kepada kebaikan dan menolak kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Yang menghalalkan yang baik-baik. Nah, di sini makanya yang ngikutin jejak sunnah Nabi Pak Ade Suryana, karena beliau bagian halal. Buat izin halal. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Dan dia yang membebaskan kalian dari belenggu berbagai kesusahan. Lihat ayat lanjutannya, ditutup perihal persis tentang kita. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Maka orang-orang yang beriman kepada Nabi, wa'azzaruh, dan mereka mengagungkan Nabi. Mereka punya keluarga, punya anak, mereka punya aktivitas, tapi bila sudah berhadapan dengan undangan dari baginda Rasulullah, cinta yang ada di dalam dada meledak-ledak dan tidak bisa terobati kecuali hadir di majlis maulid. Sallu ala Nabi. Wah, ini faktanya, dipuji kita. Wa'azzaru. Maka Polsek tadi cerita, saya sebenarnya ada dua undangan. Satu yaitu di pencak silat Cimande, tapi nggak bisa diadu dengan majlis maulid. Beliau hadir tepat ini. Mudah-mudahan jadi Kapolri, bagaimana caranya? Kalau jadi Kapolri saya Dewan Penasihat, Pak. Jemaah sekalian yang berbahagia, wa'azzaru, dan mereka mengagungkan Nabi Yuna Muhammad. Mereka mencintai anak tapi nggak seujung kuku dengan cinta yang mereka punya kepada Nabi Yuna Muhammad. Mereka punya aktivitas tapi nggak seberapa kalau udah hadir di majlis maulid ini.
Dan ini bukti ibu bapak, bukan amalan kecil yang ngaku umat Nabi Muhammad banyak, tapi yang mereka jujur dan mengungkap cinta yang sesungguhnya adalah mereka yang hadir di majlis maulid. Wa azzaru, dan mereka mengagungkan Nabi Muhammad. Wa nasaru, dan mereka menolong Nabi Muhammad, syiar agama Nabi Muhammad. واتبعوا النور الذي أنزل معه, dan mereka mengikuti apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yakni Al-Quran. Kata Allah, mereka itu adalah orang-orang yang memperoleh kemenangan, mereka itu adalah orang-orang yang sukses kalau Allah sudah menjanjikan selesai semuanya. Ibu, di Republik ini Presiden orang nomor satu, kendati pun sudah terpidana, tetapi begitu dia bikin surat amnesti atau selesai, nggak ada yang bisa ngelawan. Ini main logika bagaimana ketika engkau mendapatkan keistimewaan dari Sang Pencipta. Cuman kan memang butuh diyakinkan, bukan cuman mengeluh karena umat Nabi Muhammad nggak pantas ngeluhin urusan dunia. Dia kelewat mahal punya air mata kalau harus membasahi kedua pipi urusan dunia, kelewat mahal. Ada seorang sahabat Nabi dan dia orang fakir. Saya senang membaca ini kitab, judulnya As-Salatu 'alan Nabi, Fadailu Ahkamuha wa Fadailuha wa Fawaiduha, karya Tuan Syekh Abdullah Sirajuddin Abu Sayyid. Di dalam kitab itu beliau cantumkan hadis dari Nabi SAW. Ketika ada seorang lelaki yang dia fakir, kalau fakir itu dibawa miskin dalam fikih. Kalau miskin, dia punya kerjaan tapi nggak nyukupin dia punya kebutuhan, itu miskin namanya. Tapi kalau fakir, dia nggak bisa apa-apa. Kalau kata orang Betawi, nggak punya kemolesan, nggak bisa ngapa-ngapain. Belangsak, waduh, iya bener, belangsak banget tuh dia. Orang dulu berarti ngomong. Oh iya, tahu bahasa orang dulu. Udah keblangsak, udah susah ikat. Jamaah sekalian yang berbahagia, datang kepada Nabi. Siapa mereka yang datang kepada Nabi pasti akan tercerahkan dan mendapatkan jalan keluar. Dan kita sekarang sedang menjadi tamu baginda Rasulullah. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fashaka ilaihi al-faqra wa dhiqal 'aishi wal ma'ashi. Datang seorang laki-laki ketemu Nabi, cerita tentang kefakirannya dan kesempitan dalam urusan dia punya nafkah. Tak bisa apa. Jemaah, kan banyak orang yang kemudian mereka sabar telaten kerja dari pagi sampai sore, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun ditelatenin. Kenapa? Karena ada janji dari pimpinan perusahaannya dia dapat gaji. Betul bukan? Padahal gajinya cuma 7 koma, tanggal 7 udah koma. Tetapi ini janji dari baginda Rasulullah, kau harus jadi miliarder. Wah, saya senang ya Pak. Dan ini saya amalin karena keluar dari lisan baginda Rasulullah. Betapa bersyukurnya mereka sebagai orang yang diakui berkualitas oleh negeri ini. Maka Polsek, Pak Lurah, siapapun yang mereka menjadi pegawai negara adalah orang yang punya kelebihan dalam sudut pandang negara. Itu nggak bisa dibantah. Itu kelebihan mereka, kita angkat topi. Tapi jemaah, bila engkau mendapati mereka mendapatkan kebahagiaan karena diakui orang-orang yang mempunyai keistimewaan di negeri ini, bagaimana engkau yang mempunyai keistimewaan di hadapan Sang Pencipta karena mencintai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Artinya kita main fair, adil, jujur. Siapa mereka yang tidak bergembira saat diundang oleh Presiden datang ke istana? Girang Pak, Ibu bahkan nyari baju seminggu sebelumnya. Pakai baju yang mana nih? Baju majelis taklim ini udah majelis taklim.
Ibu-ibu kan seragamnya banyak Majelis Taklim, tapi itu semua jadi saksi di yaumul kiamah. Karena diajaknya ke Majelis Taklim, jangan diajak senam pagi itu baju Majelis Taklim, diajak senam pagi. Jemaah sekalian berbahagia, apa yang terjadi kemudian? Nabi bilang kepada orang ini, ingetin, praktekin, karena keluar dari lisan baginda Rasulullah. Saya tanggung jawab karena saya baca itu kitabnya. Apa yang diajarkan oleh Nabi? Simple. Jangan cuma mengeluh, praktekin apa yang disampaikan oleh Nabi. Idza dakhalta manzilaka fasallim in kana fihi ahadun wa illam yakun fihi ahadun. Kalau ente masuk ke rumah, ini pesan Nabi, beri salam ya, beri salam. Ini kan amalan encer banget. Beri salam, ada orangnya kek, nggak ada orangnya kek, pesan Nabi kalau mau masuk rumah beri salam. Ini amalan ringan, cuman kalau nggak diniatin rada susah ngerjainnya. Nyelonong aja mau masuk. Banyak kayak begitu? Lah banyak. Nyelonong. Sabda Nabi beri salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya amalin karena keluar dari lisan baginda Rasul. Apa kemudian sabda Nabi? Summa sallim alayya. Kemudian beri salam kepadaku. Jadi begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian assalamualaikum ya Rasulullah. Wah nikmat banget Pak kalau kita praktekin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian assalamualaikum ya Rasulullah. Berasa di rumah kita ada baginda Rasulullah. Beliau tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Dan begitu masuk sabda Nabi, summa qra qul huwallahu ahad. Ini kan surah gacoan Bu, betul ya? Surah gacoan Bapak. Ada imam di masjid bacanya qul huwa, imam favorit. Tadi hari mana tadi ada favorit kita? Ini imam saya waktu di Arafah Mina, ketemu di sini setelah 6 tahun ketemu lagi beliau. Favoritnya tadi. Jemaah, kalau ada orang baca qulhu, maka sesungguhnya ada sahabat Nabi yang rokaat pertama baca qulhu, rokaat kedua baca qulhu. Jangan dianggap encer nih surah. Ente baca 3 kali, pahalanya sama ente menghatamkan Al-Quran. Saya pernah di prank waktu sholat di Masjid Terapung. Imamnya dari Mesir, suaranya enak banget. Sholat maghrib, rokaat pertama baca qulhu. Udah gitu cuma 2 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu akbar. Lah lam yalidnya mana lam yalidnya? Ini datang nih. Nggak taunya lam yalidnya buat rakaat kedua. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, bener sih, nggak ada masalah dalam fikih. Cuman segitunya 4 ayat lu bagi 2. Bu, habis dengar ngajian begini jangan mesen ke lakinya, Pak, udah qulhu bagi 2 aja Pak. Jamaah, sabda Nabi baca qulhu 3 kali dah. Begitu kita masuk rumah baca qulhu. Fa fa'ala dzalika. Ini orang yang fakir karena keluar dari lisan Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dikerjain. Orang engkel banget sih, cuman beri salam doang. Kagak sampai keringetan. Dikerjain. Fa fa'ala dzalika. Apa yang terjadi karena dia menjalankan apa yang Nabi sabdakan. Ini orang fakir. Fa'adarallahu rizqahu hatta afadha ala jiranihi wa qarabatihi. Kemudian Allah berikan berlimpah-limpah rizkinya kepada orang itu sebab jalanin perintah Nabi. Beri salam kepada kanjeng Nabi, baca qulhu, dia kerjain setiap mau masuk rumah. Maka Allah jadikan berlimpah-limpah rezekinya hatta afadha ala jiranihi wa qarabatihi, sehingga dia bagi-bagi itu duitnya kepada tetangganya. Awalnya orang fakir,
Ada yang susah kalau kita mengikuti Nabi. Surga aja kita punya tiket karena kita sama Nabi, apalagi cuma dunia. Itu kan yang harus kita bayangkan. Surga aja yang panjang, yang kekal kita dapetin, apalagi cuma yang fana. Saya punya teman Pak Polsek Palura, ketika saya ngaji itu kitab, kemudian dia tanya, Ustaz, boleh nggak kita begitu masuk rumah kita beri salam-salam ke Nabi kulhu, kemudian kita keluar lagi, kita beri salam-salam ke Nabi, baca kulhu, kita keluar lagi. Emang ngapain? Biar cepetan kayaknya. Saking udah capeknya jadi orang miskin sampai ketemu. Ya masih ketemu ada, tapi ini adalah sesuatu keyakinan yang dahsyat, karena memang mencintai baginda Rasulullah bukan sekedar kemauan kita. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuqimukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Ini kan ayatnya. Allah yang telah menanamkan iman di dalam hati kalian dan menghiasinya kepada kalian. Bukan ibu, bukan sekedar kita cinta, tapi Allah yang memilihkan kita untuk menjadi orang yang cinta kepada Rasulullah. 5 menit lagi boleh nggak? 5 menit boleh, boleh. Jemaah, kita ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Di masa Nabi ada seorang sahabat namanya Qabisah bin Mukhalid. Saya ingin kita keluar dari majlis Porkis dalam peringatan Maulid ini, keluar dari acara ini adalah orang-orang yang optimis. Amin. Ente boleh jadi bukan anak orang kaya, nggak kenal dengan pejabat, atau punya suami yang dia tidak berpenghasilan besar, atau jangan-jangan tidak punya suami. Jangan pernah kecil hati. Di pundakmu ada label umat Nabi Yuna Muhammad. Makanya ya maaf, kagak bener kalau umat Nabi Muhammad terus bermusuhan sama saudara. Itu nanti jawabnya bagaimana sama Nabi? Lu bagaimana sih umat gua pakai dimusuhin? Kan sama-sama umat Nabi. Apalagi kalau kita ngelihat mereka yang kau musuhi, yang kau simpan dendam di dalam dada, yang kau tidak pernah mempunyai kebahagiaan kalau mereka bahagia. Mereka adalah orang yang mendoakan kepada Allah supaya Allah ampuni dosa-dosa kalian. Kalau sholat Jumat, khotib kagak sah khutbahnya kalau dia nggak doain kaum muslimin dan muslimah. Itu yang makmumnya paling nggak amin. Ente dimintain ampun sama Allah kepada Allah atas dosa yang kau lakukan. Bagaimana mungkin kau balas dengan memusuhinya? Kan kalau sholat Jumat, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Lah terus ente mau musuhi. Padahal seminggu sekali paling kagak dia mintain ampun untuk dosa yang kau punya. Maka umat Nabi Muhammad, dia hatinya akan bersih dari kebencian, kemarahan. Nah, bukan ciri umat Nabi Muhammad. Lihat bagaimana seorang ibu diangkat derajatnya tinggi banget sama Nabi, sampai diberikan barometer. Ente pengen tahu nggak lelaki terbaik di permukaan bumi? Ukurannya perempuan. Lihat bagaimana dia memperlakukan istri dan anaknya. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian lelaki yang ada di permukaan bumi adalah yang paling baik memperlakukan istrinya. Jadi kalau istrinya minta uang belanja, minta ditambahin, tambahin kalau emang mau jadi terbaik. Langsung suaminya di samping tuh, Pak dengerin Pak, dengerin. Nggak boleh Pak, jangan kau marahi istrimu, jangan kau sakiti istrimu, jangan dong kau nyari, kudu disayang karena menjadi titipan dari baginda Rasulullah. Perlakukan dengan baik. Karena Pak Kapolsek saya juga kedapetin ada orang yang suami KDRT. Ya Allah,
Ente tahu nggak, Al-Quran memuji mereka, jangan kata yang solehahnya. Kalau yang solehahnya dunia kumpulin nggak sujud kuku dibandingkan punya istri yang solehah. Keren nggak Bu kalau begitu Bu? Kalau kata ibu udah ceramahnya itu aja terus lah. Kira-kira nguntungin. Ibu, kalau imam aja nggak boleh ngomelin makmum, apalagi makmum jangan ngomelin laki. Enak deh. Imam aja nggak boleh ngomelin, masa makmum ngomelin laki? Lu kira gua kagak belain bapak-bapak? Tetapi memang bahaya Pak, kalau udah istri ngomel, langit udah kayak mau runtuh. Pak Polsek pangkatnya pasti 2 level di bawah istrinya kalau begitu. Saya pernah ngedampingin jamaah haji. Dia kolonel di angkatan darat. Itu dia bilang, Ustadz, kalau di kantor di Jakarta semuanya hormat ke saya. Ini giliran haji saya bawa-bawain sepatu bini saya kali. Saya pikir cuma tentara, jaksa juga begitu. Saya ngedampingin jaksa. Di mana-mana kita diwibawa usah takut, giliran sama bini kita yang takut. Nggak tahu makannya apaan itu. Jemaah, kalau su istri ngomel itu ini bukannya curhat ya, emang saya ngerasain. Ini Ustadz kan ya, badan saya tinggi, ini gede tinggi, tapi lempangan sama bini rada merengut dikit jiper juga. Itu yang Ustadz. Makanya Ustadz, kalau misalnya hari Jumat pagi bini ngomel-ngomel cemberut jadwal khutbah, mendingan batalin atau ganti lain daripada lu ngaco tau. Imam Sya'roni wali Bu, Imam Sya'roni wali, Abil Mawahib Abdul Wahab Asy-Sya'roni wali. Tetapi satu waktu dia dijadiin sesuatu yang kagak pantas. Maksudnya kalau udah suami istri itu kolokannya nggak kayak begitu. Karena dia pada saat pulang dari Azhar terlambat, istrinya kemudian cemberut, marah karena suaminya pulang telat. Ini ada begini, yang ibu-ibu laki pulang telat ngomel, ada nggak kira-kira? Nggak ada ya, orang lakinya nggak kemana-mana. Iya, saat asar di rumah, zohor ya di rumah. Bagaimana? Udah pada ngaji, keren. Udah. Ketika dia pulang, bingung istri cemberut, dia berkata, wahai istriku, apa yang harus kulakukan agar wajahmu berubah menjadi senyum? Kan keren ya. Coba kalau kita begitu pulang bini cemberut mikiran ngomel. Lu tahu nggak, gue capek di kantor, pulang lihat muka lu kayak begitu. Tapi ini dia minta kepada istrinya, apa yang harus kulakukan? Minta digemblok sama ini wali nih, apalagi ente cuma ustadz. Wali ini awal kemudian beliau berguru kepada Tuan Syekh Imam Ali Al-Khawas. Ketika itu di dalam rumah, dia ke pasar, dia bilang, wahai lelaki yang menggendong istrinya, siapa yang cerita? Cuma berdua. Dari situ dia berguru karena dengan wali. Jemaah, ada seorang laki namanya Qabisah bin Bukhari, udah tua, sahabat kami. Imam Ghazali bercerita, dan ini orang susah, kalau mau makan anaknya banyak, dia minta ke Nabi, dan buat anak-anaknya sampai ke Baitul Mal habis, maksudnya lagi stok nggak ada. Tapi apa kemudian sabda Nabi untuk menyelesaikan ini orang? Nabi kasih amanah. Idza shol amma li dunyaka, adapun buat urusan dunia dikecilin banget sama Nabi. Idza shallaital ghadata faqul thalatha marrat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau habis sholat subuh pesan Nabi baca 3 kali ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Cuma 3 kali doang, enteng banget. Apa sabda Nabi? Fa innaka in qultahunna aminta minal ghammi wal jurami wal barasi wal farigi. Kalau ente baca ini 3 kali habis sholat subuh,
maka engkau aman dari berbagai kesusahan. Kesusahan apa aja aman. Wal judami, nggak boleh kena penyakit lepra. Wal barosi, nggak boleh kena penyakit belang. Wal faliji, nggak boleh kena penyakit stroke, nggak boleh. Bacaan 3 kali sehabis sholat subuh. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim la haula. 3 kali doang. Kan penyakit stroke bikin orang pada ngeri, padahal baru stroke, belum 7 stroke. Nabi sampai mikirin supaya umatnya nggak kena penyakit yang berat. Kita bangga ada BPJS, tapi kan ente kudu sakit dulu baru cair tuh duit. Emang bisa BPJS kemudian minta dicairin mau bangun kontrakan? Kagak bisa, kudu sakit. Nggak ketemu pemimpin seperti baginda Rasulullah SAW. Duit dibikin banyak nggak susah, badan dibikin sehat, bagaimana kagak enak? Orang punya duit badannya sakit nggak bisa kemana-mana. Tapi ngaji di Forkis, Forum Komunikasi Islamiyah, dalam peringatan Maulid, kau diberikan solusi konkret untuk berbagai keadaan. Duit banyak, badan sehat, bahagia yang sempurna. Maka ceramah sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa